siang, salam sejahtera. Saya Rida Mas Panggang, CGP Angkatan 4 Kabupaten Deli Serdang dari SMP Negeri 1 Kutalim Baru. Pada sesi ini saya meminta pendapat rekan sejawat saya, yaitu Ibu Yesi Sri Biring, dalam hal prinsip pengambilan keputusan terhadap sebuah kasus. Kasus yang kami pilihkan adalah kasus 1, yakni kasus Ibu Tati. Ibu Tati adalah guru kelas 5. Ini kasusnya ya Bu Sri, yang merupakan rekan kerja Ibu Sri, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 dengan kelas yang bersebelahan. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati. Kemudian lagi bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Ibu Sri dan orang tua murid sangat menghargai Ibu Tati. Saat mengajar, Ibu mendengar suara tangisan seorang murid yang pergi keluar. Melihat asal suara tangisan itu, Ibu ternyata melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Ibu Sri melihat itu, tapi Ibu Tuti tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya, tetap mengajar seperti biasa. Namun Ibu Sri bisa melihat bahwa murid di kelas Ibu Tati mencoba mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di matahari. Menurut situasi itu, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Terima kasih kepada Ibu Ridama. Perkenalkan, nama saya Ibu Yesi Sri Di sini saya akan mencoba memberikan pendapat saya terkait tentang kasus Ibu Tati tersebut. Sejujurnya saya di sini sangat prihatin dan terketuk hati saya melihat kejadian tersebut, Bu, karena di situ seorang guru memberikan hukuman kepada muridnya sampai murid tersebut menangis. Bahkan hukuman itu saya rasa saya selaku seorang guru itu sangat tidak pantas, Bu. Kenapa saya bilang begitu? Dengan menghukum murid di bawah terik panas matahari itu adalah hukuman yang tidak mendidik. Di situ bisa mematikan secara psikologis, bisa mematikan mental seorang anak didik, Bu. Bahkan kemungkinan bisa membuat anak didik tersebut menjadi dendam kepada seorang guru, walaupun guru tersebut sangat disiplin, sangat disegani, bahkan wali-wali murid sangat segan kepadanya, tapi itu tidak menutup kemungkinan seorang murid akan dendam kepada guru tersebut. Itu menjadi ingatan bagi dia. Kalau saya sebagai rekan kerja dari Ibu Tati, saya akan berusaha untuk membujuk anak tersebut, untuk memberi motivasi kepada anak tersebut, membujuknya agar tidak menangis, mengarahkan dia supaya lebih disiplin lagi dalam mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Itu, Bu, kalau menurut saya, ya. Jadi selaku rekan kerja dari Ibu Tati, kira-kira bisa nggak Ibu menginterupsi kejadian yang sedang diadakan Ibu Tati itu? Seperti pendekatan gitu ya? Iya, seperti melakukan pendekatan apa kepada Ibu gitu Tati? ya. Kalau menurut saya ya, Bu, ya, pendekatan yang pertama akan saya lakukan adalah pertama-tama saya akan mencoba mendatangi Ibu Tati, ya, karena memang kami sebenarnya segan sama Ibu Tati ini, Bu. Dia memang termasuk disiplin memang Ya, sekolah kami ini. Iya. Saya akan mencoba berbicara pelan-pelan, empat mata dengan Ibu Tati. Saya akan mencoba bertanya kenapa siswa tersebut menangis. Kemudian nanti kalau Ibu Tati sudah bisa menceritakan apa masalahnya,
saya akan mencoba juga perlahan-lahan memberikan solusinya, Bu. Oh. Nah, jadi Bu, kira-kira solusi apa yang Ibu berikan kepada Ibu Tati terkait sanksi jika anak-anak melanggar aturan atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama? Ya, jadi kan Bu, kalau kita lihat tadi cara Ibu Tati menghukum anaknya itu memang sangat tidak baik lah. Dikatakan Iya. kalau sebagai seorang guru itu tidak pantas. Iya. Karena seperti yang saya katakan tadi, itu bisa merusak mental anak, secara psikologis anak jadi terganggu fisiknya, mentalnya. Sebaiknya yang dilakukan sebagai seorang guru adalah merangkulnya, mengajaknya berbicara empat mata, mengajaknya berbicara, apa masalahnya nak, kenapa bisa nggak ngerjakan tugas, kenapa malas. Mungkin dengan dia mendengarkan dia bercerita, kita bisa memberikan solusi kepada dia bisa mendengarkan kita apabila kita ajak dia bicara. Tidak langsung menghukum ya, Bu, Iya, ya? mungkin dia ada masalah, itu Bu menurut saya. Oh, ya, terima kasih Bu sudah ikut, sudah bersedia untuk wawancara terkait kasus Ibu Tati. Sama-sama Bu. Demikianlah wawancara yang bisa kami sampaikan hari ini terkait kasus Ibu Tati dalam pengambilan keputusan. Salam guru bergerak Indonesia Maju. Terima kasih.